Halo semuanya, kembali lagi dengan pembahasan materi fisika. Kali ini akan membahas tentang vektor. Dalam materi ini meliputi beberapa submateri, yaitu pengenalan vektor, penjumlahan pengurangan vektor, resultan vektor, penguraian vektor, perkalian dua vektor, dan vektor satuan. Pertama, mari membahas tentang pengenalan vektor terlebih dahulu. Pada materi pengukuran dan ketidakpastian pengukuran, sempat membahas tentang besaran vektor dan besaran skalar. Dalam video pembahasan tersebut dikatakan bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, contohnya volume. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan, yang memiliki nilai tertentu dan arah tertentu. Misalnya, mobil bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, vektor ini biasanya digambarkan dengan garis-garis panah seperti ini, dan disimbolkan dengan huruf yang diberi topi, seperti vektor A dan vektor B berikut. Vektor memiliki ciri-ciri, yaitu dapat dipindah tetapi arah dan besarnya harus sama. Misalnya, ada dua vektor A dan vektor B dengan gambar dan arah seperti ini. Maka kedua vektor ini bisa kita susun menjadi seperti ini. Jadi vektor A dipindah ke sini tanpa mengubah arah dan besarnya, serta vektor B dipindah ke sini yang juga tanpa mengubah arah dan besarnya. Jika tidak diubah arah dan besarnya, maka dapat dituliskan tetap seperti ini simbolnya, A-topi dan B-topi. Dengan besar vektor A dituliskan dalam harga mutlak seperti ini. Begitu pula vektor B. Tetapi, jika kedua vektor tadi saya susun seperti ini, dengan mengubah arah vektor B, maka vektor B harus dituliskan menjadi negatif vektor B. Dengan besar vektor A dituliskan dalam harga mutlak seperti ini, dan vektor B juga dituliskan dalam harga mutlak. Karena dituliskan dalam harga mutlak, maka besar vektor B sama dengan B saja, tanda negatifnya hilang. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk mencari resultan jumlah vektor-vektor yang ada, dapat menggunakan metode jajaran genjang dan metode poligon. Metode jajaran genjang adalah metode yang digunakan untuk mencari resultan pada dua buah vektor. Jadi, penggambaran metode ini dengan menghubungkan pangkal yang tidak ada panahnya antar kedua vektor tersebut seperti gambar ini. Dihubungkan dulu kedua vektor hingga berbentuk jajaran genjang. Resultannya digambarkan berupa garis di antara vektor A dan B seperti ini. Karena tadi saat menyusun vektor A dan B ini menjadi seperti ini tanpa mengubah arah dan besarnya, maka kedua vektor bertanda positif, sehingga resultannya sama dengan vektor A ditambah vektor B. Tetapi, jika penyusunan vektor A dan vektor B seperti ini dengan mengubah arah vektor B, maka vektor B bertanda negatif. Sehingga resultannya sama dengan vektor A dikurangi vektor B. Metode poligon merupakan metode yang digunakan untuk mencari resultan pada 3 atau lebih vektor. Misalnya, ada vektor A, B, dan C seperti ini, dengan arah dan besarnya seperti ini. Untuk mencari resultannya, perlu menghubungkan ujung yang berpanah vektor yang satu dengan pangkal tak berpanah vektor lainnya, seperti ini. Maka, resultannya adalah dari pangkal vektor yang awal, yaitu vektor A, ke ujung vektor akhir, yaitu vektor C, seperti ini. Jika dalam menyusun vektor tersebut tanpa mengubah arah dan nilainya, maka vektor-vektornya bertanda positif, dan sama seperti metode jajaran genjang, resultannya sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Tetapi, jika diubah arah vektor C dan vektor A seperti ini, maka vektor A dan C bertanda negatif, dan resultannya sama dengan negatif vektor C ditambah vektor B dikurangi vektor A. Submateri ketiga tentang resultan vektor. Pada submateri sebelumnya sudah dibahas tentang resultan vektor. Lalu, bagaimana besar atau nilai dari vektor yang sudah disusun tadi? Khususnya pada metode jajaran genjang, besar resultannya dicari menggunakan rumus berikut. Dengan theta adalah sudut antara vektor A dan B. Theta atau sudutnya juga dapat diartikan sebagai arah dari vektor tersebut.
Misalnya, kedua vektor tadi diketahui sudut-sudut seperti ini. Dengan besar vektor A dan B diketahui, dan besar resultannya juga sudah dicari, maka dapat digunakan rumus ini untuk mencari salah satu sudutnya, atau mencari besar salah satu vektor, jika diketahui sudut-sudutnya. Contoh soalnya seperti ini. Besar vektor F1 sama dengan 3 Newton, besar vektor F2 sama dengan 5 Newton, dan besar resultannya setelah dicari menggunakan rumus ini, yaitu 7 Newton. Dengan sudut antara vektor F1 dan F2 sama dengan 60 derajat, maka sudut antara resultan dengan F2 berapa? Untuk mencari sudut beta ini digunakan rumus ini, yang dipakai yang diketahui aja, menjadi besar R dibagi sin theta sama dengan besar F1 dibagi sin beta. Dimasukkan nilainya, kemudian dikali silang, dan didapatkan besar sin beta sama dengan 0,37. Maka kita perlu mencari sin berapa yang hasilnya 0,37. Dan ternyata didapatkan beta sama dengan 21,8 derajat. Keempat, penguraian vektor. Penguraian vektor ini digunakan untuk mencari resultan vektornya. Contohnya, terdapat F1 dan F2 dengan arah seperti ini. Karena F2 sudah di salah satu sumbu X atau Y, sedangkan F1 belum, maka yang perlu diuraikan adalah F1, yaitu diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X dituliskan sebagai F1X. Sesuai konsep ini, garis yang berada di sebelah atau di samping sudut ini yaitu F1X, maka menggunakan cos, sehingga F1X sama dengan F1 dikali cos theta atau cos sudutnya. Terhadap sumbu Y dituliskan sebagai F1Y. Sesuai konsep ini, garis yang berada di depan sudut theta yaitu garis putus-putus ini, yang sejajar atau besarnya sama dengan F1Y. Maka menggunakan sin. Sehingga F1Y sama dengan F1 dikali sin theta atau sin sudutnya. Jadi komponen vektornya ada dua, yaitu terhadap sumbu X yang meliputi F1X dan F2, serta terhadap sumbu Y yang meliputi F1Y saja. Besar jumlah pada sumbu X yaitu F1X dikurangi F2 sama dengan F1 dikali cos theta dikurangi F2. Karena F2 berlawanan arah dengan F1X, maka F2 bertanda negatif. Sedangkan besar jumlah pada sumbu Y, yaitu F1Y sama dengan F1 dikali sin theta, karena pada sumbu Y hanya ada F1Y. Dan besar resultan vektornya dicari menggunakan rumus ini, yaitu akar pangkat 2 dari jumlah besar F di sumbu X kuadrat, ditambah jumlah besar F di sumbu Y kuadrat. Seperti sebelumnya, sudut dapat diartikan sebagai arah. Maka besar arah resultannya dicari menggunakan rumus tangen theta sama dengan jumlah besar F di sumbu Y dibagi jumlah besar F di sumbu X. Selanjutnya, perkalian dua vektor. Perkalian dua vektor ini ada dua, yaitu perkalian titik dua vektor atau dot product dan perkalian silang dua vektor atau cross product. Hasil yang didapat pada perkalian dot product berupa besaran skalar, sedangkan hasil perkalian cross product berupa besaran vektor. Rumus besar perkalian dot product yaitu besar vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali cos sudut antara kedua vektor. Rumus besar perkalian cross product sama seperti dot product, hanya bedanya pada cross product dikali sin sudut antara kedua vektor seperti ini. Submateri terakhir tentang vektor satuan. Dalam bidang X, Y, Z seperti ini, I adalah vektor satuan dalam sumbu X, J adalah vektor satuan dalam sumbu Y, dan K adalah vektor satuan dalam sumbu Z. Resultannya dituliskan sebagai berikut. XI ditambah YJ ditambah ZK. Dengan besar resultannya sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu, bagaimana jika hanya ada sumbu X dan Y saja? Jika hanya dalam bidang X dan Y saja, maka resultannya dituliskan sebagai berikut. XI ditambah YJ. Dan besar resultannya sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Pada vektor satuan juga ada perkaliannya,
Seperti pada submateri sebelumnya, ada dua perkalian vektor, yaitu dot product dan cross product. Jika vektor satuan dikalikan secara dot product, maka sesuai penjelasan sebelumnya, hasilnya akan berupa besaran skalar, dengan aturan-aturan perkaliannya sebagai berikut. Vektor I dot vektor I sama dengan besar vektor I dikali besar vektor I dikali cos 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena antara I dan I hanya berupa garis lurus dan tidak terdapat sudut di antara kedua vektor. Jadi sudutnya 0 derajat. Cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga I dot I sama dengan 1. Maka dapat dikatakan bahwa perkaliannya sejenis secara dot product I dot I, J dot J, K dot K hasilnya sama dengan 1. Tetapi jika I dot J, maka sudut antara kedua vektor berupa siku-siku, yaitu 90 derajat. Sehingga I dot J sama dengan I dikali J dikali cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka I dot J sama dengan 0. Dapat dikatakan bahwa perkalian yang berbeda secara dot product, I dot J, J dot I, J dot K, dan seterusnya, hasilnya sama dengan 0. Perkalian cross product sesuai submateri sebelumnya, hasilnya akan berupa besaran vektor, dengan aturan-aturan perkaliannya sebagai berikut. Seperti dot product tadi, jika I cross I, maka sudut yang terbentuk antara kedua vektor sama dengan 0 derajat. Cross product memiliki rumus yang sama dengan dot product, hanya bedanya pada sintetanya saja. Maka I cross I sama dengan I dikali sin 0 derajat. Sin 0 derajat sama dengan 0, sehingga dapat dikatakan bahwa perkalian yang sejenis secara cross product, I cross I, J cross J, K cross K, hasilnya sama dengan 0. Jika perkalian yang berbeda, seperti I cross J menggunakan aturan seperti ini. Dari I ke J ke K, dan K ke I akan bertanda positif. Dari I ke K ke J ke I akan bertanda negatif. Sehingga I cross J sama dengan positif K, J cross I sama dengan negatif K, dan seterusnya seperti ini. Itu tadi penjelasan tentang vektor. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu memahami materi ini ya. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.